Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Muhammad Maskur, jabatan Guru Ahli Pertama Guru PJOK. Tempat tugas di Min 3 Pak Barat, Kabupaten Pak Barat. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 9 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis isu yang terjadi di unit kerja saya, yaitu Min 3 Pak Barat. Dengan fokus pada peserta didik, analisis yang saya susun berdasarkan pengamatan secara langsung, kemudian ada juga data sekolah, dan juga serta pengamatan dalam saya mendidik di kelas. Yang pertama adalah identifikasi isu. Berdasarkan pengamatan, terdapat 3 isu utama yang cukup sering terjadi di lingkungan peserta didik di madrasah saya, yaitu adalah rendahnya keterampilan literasi dan juga numerasi pada sebagian siswa kelas atas. Hasil asesmen madrasah pada tahun 2024 lalu menunjukkan bahwa 35% siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal untuk membaca dan memahami serta operasi hitungan dasar. Yang kedua, kasus bullying atau perundungan antar siswa, baik secara verbal maupun fisik. Meskipun skalanya kecil, hal ini tetap mempengaruhi kenyamanan belajar dan juga perkembangan mental anak. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar pada sebagian siswa, terutama yang terlalu sering bermain gawai di rumah sehingga kurang fokus saat pembelajaran. Kemudian, dari isu-isu tadi, saya mencoba mendeskripsikan isu itu dengan data, yaitu yang pertama adalah hasil asesmen literasi dan numerasi madrasah tahun ajaran 2024 dan juga 2025 menunjukkan skor rata-rata literasi siswa itu adalah 62 dari 100 dan numerasi 58 dari 100. Berdasarkan catatan wali kelas, dalam semester genap tahun ajaran lalu terdapat 6 kasus perundungan yang dilaporkan. Mayoritas berupa ejekan dan pengucilan teman. Kemudian yang ketiga, dari survei kecil kepada wali kelas, 40% itu siswa dinilai kurang aktif dalam bertanya dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dampak jika tidak diselesaikan untuk ketiga hal ini adalah yaitu rendahnya keterampilan literasi dan numerasi akan menghambat capaian akademik. Kemudian kasus bullying, walaupun terlihat sederhana, bisa menurunkan rasa percaya diri, memicu kecemasan, dan membuat siswa enggan datang ke sekolah. Kemudian kurangnya motivasi belajar akan menurunkan kualitas pembelajaran dan prestasi siswa dan siswi secara keseluruhan. Dalam hal ini, keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Walaupun isu ini berfokus pada peserta didik, kaitannya dengan manajemen ASN terlihat pada peran guru sebagai pelaksana kebijakan, kemudian ada pembinaan karakter, dan pemberi layanan publik di bidang pendidikan. Dalam kerangka Smart ASN, guru itu diharapkan mampu memiliki rasa integritas, profesionalisme, kemampuan menguasai teknologi, serta kepedulian terhadap perkembangan karakter peserta didik. Dari hal-hal tersebut di atas, saya mencoba memilih core issue, yaitu saya melihat dan memilih rendahnya keterampilan literasi dan numerasi siswa sebagai core issue yang akan dianalisis lebih mendalam, karena kemampuan ini merupakan fondasi awal keberhasilan belajar di semua mata pelajaran. Kemudian saya mencoba menganalisis akar penyebab. Melalui teknik fishbone analisis, beberapa penyebab utama itu ditemukan adalah faktor internal, kurangnya kebiasaan membaca dan latihan berhitung di rumah. Kemudian ada faktor keluarga, rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi belajar anaknya. Kemudian adalah faktor pembelajaran, metode yang digunakan guru belum sepenuhnya variatif.
dan juga tidak berbasis teknologi. Kemudian ada faktor lingkungan, yaitu minimnya akses bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Nah, gagasan kreatif solusinya yang saya ambil adalah untuk mengatasi core issue ini, saya mengusulkan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah program 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai di semua kelas. Lomba literasi dan numerasi setiap bulan untuk meningkatkan semangat siswa. Kemudian ada kelas remedial berbasis permainan edukatif digital agar siswa lebih tertarik untuk belajar. Kemudian ada pojok literasi di setiap kelas yang berbasis buku-buku cerita Islami, komik edukatif, dan juga puzzle matematika. Hal tersebut tidak bisa kita hindari, sehingga perlunya kolaborasi dengan orang tua melalui workshop parenting tentang pentingnya mendampingi anak belajar di rumah. Kesimpulan yang dapat saya ambil, dengan strategi ini diharapkan keterampilan literasi dan numerasi siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 dapat meningkat secara signifikan. Kemudian guru sebagai ASN berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan sesuai karakter Smart ASN, yaitu profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi peserta didik. Demikian analisis isu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di madrasah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.